Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita nyemplung ke bagian yang, wah ini sering banget jadi tantangan terbesar nih dalam perjalanan perubahan diri. Anda mungkin udah rajin meditasi, rasanya udah lebih tenang, punya niat baru yang kuat, tapi kok rasanya kehidupan sehari-hari gitu-gitu aja ya, belum berubah gitu. Nah, kita bakal selami langkah krusial yang sering kelewat nih. Gimana caranya membawa perubahan internal yang udah diupayakan itu keluar dan benar-benar menjalaninya di dunia nyata. Ini bukan lagi soal duduk diam, tapi soal aktif ya, soal mendemonstrasikan realitas baru Anda itu. Sumber kita masih dari buku Breaking the Habit of Being Yourself. Kita akan fokus ke ide-ide yang mirip sama yang dibahas di bab 14 buku itu ya, tentang demonstrasi dan transparansi. Gimana sih caranya menjembatani ya, kesenjangan antara diri Anda pas lagi hening meditasi sama diri Anda pas lagi katakanlah hadapin bos, atau argumen sama pasangan, atau bahkan pas kejebak macet. Gimana caranya bisa hidup secara transparan gitu sebagai diri Anda yang baru? Nah, ya tepat sekali. Misi kita kali ini tuh membekali Anda dengan pemahaman tentang gimana caranya mempertahankan keadaan batin baru yang udah susah payah Anda ciptakan itu, apalagi kan di tengah gempuran stimulus dunia luar ya. Dan yang lebih penting lagi nih, kenapa demonstrasi yang konsisten dari diri baru ini jadi kunci? Kunci buat mewujudkan takdir baru yang Anda mau. Ini soal menutup celah gitu. Antara potensi yang Anda rasain di dalam sama kenyataan yang Anda jalanin di luar. Ini tentang benar-benar menjadi perubahan itu sendiri. Oke, menarik. Mari kita bedah nih. Kita tahu kan, fondasinya ya perubahan internal, menyelaraskan pikiran dan tubuh lewat latihan mental, kayak yang udah sering kita bahas lah ya. Tapi sumber ini kayaknya negasin banget, itu baru separuh jalan gitu. Nah, gimana persisnya kita membawa keluar keadaan internal ini? Maksudnya, apa sih makna praktis dari mendemonstrasikan realitas baru itu? Apa ini semacam pura-pura aja dulu sampai berhasil gitu? Kayak fake it till you make it? Nah, itu pertanyaan bagus tuh. Soalnya banyak yang salah paham di sini. Mendemonstrasikan itu bukan sekedar acting atau pura-pura, bukan. Ini lebih ke proses penyelarasan. Penyelarasan yang sadar dan yang penting konsisten. Artinya gini, setiap pilihan, setiap reaksi Anda, setiap kata, setiap tindakan yang Anda lakuin sepanjang hari, itu harus selaras. Selaras sama keadaan batin baru yang Anda latih, dan juga selaras sama tujuan masa depan yang Anda inginkan. Ini tentang bikin dunia fisik Anda, ya perilaku Anda sehari-hari, itu mencerminkan dunia mental Anda. Aha. Jadi ini lebih dalam ya dari sekedar, oh saya mau berperilaku baik hari ini, tapi energi di balik tindakan itu juga harus cocok gitu ya sama niat baru kita. Persis, betul sekali. Ingat nggak contoh di sumber soal latihan mental? Kayak pianis yang ngelatih otaknya, ngelatih ototnya, cuma dengan ngebayangin doang. Itu kan nunjukin kekuatan pikiran ya. Nah, demonstrasi ini tuh langkah selanjutnya, membawa latihan mental itu ke dalam aksi nyata di dunia. Anda secara aktif mewujudkan potensi diri yang udah Anda hubungin pas meditasi. Jadi Anda nggak cuma merasa sabar di dalam hati, tapi Anda benar-benar bertindak sabar pas misalnya ada yang mancing emosi. Anda nggak cuma merasa berkelimpahan, tapi Anda membuat pilihan dari energi kelimpahan itu, gitu. Ah, ini dia nih intinya. Ini ngejelasin banget kenapa banyak orang jadi frustrasi ya. Mungkin mereka udah ngerasa damai banget, berdaya banget gitu abis meditasi. Tapi begitu ada email nyebelin dari rekan kerja atau tagihan nggak terduga datang, wus, langsung balik lagi ke pola reaksi lama. Stres, marah, cemas. Sumber ini kayaknya benar-benar nyorot ini sebagai titik kritis ya. Kenapa sih langkah demonstrasi ini kok rasanya berat banget buat kebanyakan orang? Kesulitannya itu ya terletak pada apa yang sumber ini sebut sebagai tiga besar atau the big three. Pernah dengar kan? Ini tuh tiga pengaruh utama yang secara otomatis narik kita balik ke dari kita yang lama. Kayak magnet gitu. Pertama, lingkungan kita, ya orang-orang di sekitar, tempat-tempat, bahkan benda-benda yang sama, yang micu reaksi otomatis yang itu lagi. Kedua, tubuh kita yang secara kimiawi udah terkondisi, udah nagih gitu buat ngerasain emosi-emosi familiar. Kecanduan emosi lama lah istilahnya. Ketiga, waktu terutama kebiasaan kita buat terus mikirin masa lalu atau malah khawatir berlebihan soal masa depan. Ini bikin kita jadi nggak hadir di saat ini buat bikin pilihan baru. Oh, jadi tiga besar ini kayak program autopilot gitu ya, yang terus jalan dan narik kita balik ke pabriknya, ke realitas lama kita. Nuntut perasaan familiar yang udah jadi candu itu. Pikiran Anda ngelayap lagi ke masa lalu atau masa depan. Udah deh buyar.
Makanya demonstrasi itu butuh kesadaran dan usaha di awal, banget. Tapi ini juga alasan kenapa demonstrasi itu penting banget. Menurut model kuantum yang dijelasin di sumber ya, energi Anda yang konsisten, pikiran dan perasaan yang selaras, itulah yang nyiptain medan elektromagnetik unik. Nah, medan inilah yang ngobrol sama medan kuantum, medan energi tak terlihat yang isinya potensi semia. Kalau energi Anda nggak konsisten, misalnya dalamnya ngerasa baru tapi luarnya bertindak lama, ya sinyal yang Anda kirim jadi kacau balau, nggak jelas gitu. Demonstrasi yang konsisten itu nyiptain koherensi, sinyalnya jadi jelas dan kuat. Koherensi sinyal. Oke, ini masuk akal. Tapi ya ampun, mempertahankan koherensi ini ngelawan tiga besar itu kedengarannya capek banget ya. Apa kita harus terus-terusan waspada gitu tiap detik? Gimana kita bisa realistis ngelakuinya di tengah kesibukan sehari-hari yang ya tahu sendirilah hektik banget? Ya memang. Di awal-awal, ini butuh usaha sadar yang signifikan. Nggak bisa nggak? Anda harus kayak nangkep diri sendiri gitu pas mau balik ke pola lama. Terus secara sadar, milih respons baru yang selaras sama diri masa depan Anda. Itu kuncinya. Tapi kabar baiknya gini, ini kayak ngelatih otot aja kok. Semakin sering Anda lakuin, ya semakin gampang jadinya. Sumber ngejelasin bahwa lewat latihan berulang ini, baik meditasi buat perkuat keadaan internal, maupun demonstrasi sadar dalam kehidupan sehari-hari, ya kondisi neurokimia internal Anda tuh jadi lebih stabil, lebih teratur. Keadaan batin baru Anda jadi lebih kuat, lebih kokoh. Jadi tujuannya itu supaya keadaan baru ini jadi kayak settingan default kita gitu ya, bukan lagi sesuatu yang harus terus-terusan diperjuangin setiap saat. Tepat, itu dia tujuannya. Saat keadaan internal Anda jadi sangat koheren dan stabil, ya rangsangan eksternal dari tiga besar itu, misalnya kritik dari orang lain, atau bahkan cuma macet di jalan, itu dampaknya bakal makin kecil. Nggak akan gampang lagi ngegoyahin Anda. Anda mencapai titik di mana pikiran dan tubuh bekerja secara harmonis, secara otomatis sesuai sama kepribadian baru Anda. Anda nggak lagi berusaha jadi sabar, tapi Anda adalah orang yang sabar. Gitu. Ini buahnya, hasil dari benar-benar ngatasin tiga besar itu. Anda nggak lagi ngebiarin dunia luar, kebiasaan tubuh, atau waktu ngedikte perasaan Anda. Oke. Lalu gimana dengan konsep transparansi yang disebut barengan sama demonstrasi tadi? Bedanya apa ya? Apa ini artinya kita harus gitu cerita ke semua orang soal proses perubahan kita? Guys, aku lagi berubah nih, gitu. Kan nggak mungkin juga ya? Bukan soal itu. Transparan dalam konteks ini artinya nggak ada lagi tuh kesenjangan atau topeng antara siapa Anda di dalam sama gimana Anda tampil di luar. Tindakan Anda secara jelas, secara otentik, mencerminkan keadaan batin dan niat baru Anda. Gitu. Jadi kalau Anda lagi ngupayain welas asih, ya tindakan Anda secara transparan nunjukin welas asih itu. Nggak ada agenda tersembunyi, nggak ada kepura-puraan. Dunia luar bisa ngeliat perubahan dalam diri Anda lewat perilaku Anda yang konsisten. Anda hidup sebagai perwujudan nyata dari ideal baru Anda. Nggak ada lagi dualitas antara aku pas meditasi sama aku pas lagi kerja. Keduanya jadi satu, menyatu. Nah, proses ini kan kedengarannya fokus banget ya ke diri sendiri. Ke upaya internal kita, tindakan eksternal kita. Tapi, sumber ini juga masukin elemen yang menarik nih, soal minta tanda atau umpan balik dari alam semesta. Jujur aja nih ya, buat sebagian pendengar kita yang mungkin lebih skeptis atau ilmiah gitu, ini bisa kedengaran agak, gimana ya, mistis mungkin. Hehe, gimana sumber ngejelasin ini secara logis dalam kerangkanya? Iya, paham kok kekhawatiran itu. Sumber membingkainya bukan sebagai permintaan ajaib yang ujug-ujug datang gitu ya, tapi lebih sebagai cara buat memperkuat hubungan dan kepercayaan Anda sama proses kreatif ini. Ini semacam bentuk interaksi lah dengan apa yang disebut kecerdasan universal atau medan kuantum itu. Medan energi cerdas yang ngerespon sinyal koheren yang Anda pancarin lewat pikiran dan perasaan Anda. Jadi, setelah Anda ngelakuin kerjaan internalnya, meditasi yang dalam, nyambung ke potensi baru Anda disalanin buat meminta konfirmasi. Konfirmasi dari kesadaran yang lebih besar ini bahwa kontak tuh udah terjadi dan usaha demonstrasi Anda tuh dilihat atau diperhatikan. Oh, jadi bukan kayak mesen keajaiban di toko online gitu ya, tapi lebih kayak ngetuk pintu terus nanya, "Permisi, ada orang di sana," gitu kali ya? Bisa dibilang gitu, analogi yang bagus. Dan permintaannya itu disaranin spesifik loh. Minta tanda itu datangnya dengan cara yang tak terduga.
yang bikin Anda kaget gitu, yang ngebangunin Anda dari rutinitas pikiran lama, minta tanda yang begitu sinkronistis atau personal banget, sampai nggak ada keraguan lagi kalau itu dari kecerdasan yang lebih besar, bukan cuma kebetulan acak aja. Dan yang paling penting, minta tanda yang menginspirasi Anda buat terus maju, buat terus mendemonstrasiin diri baru Anda besoknya lagi. Aha, jadi fungsinya lebih ke penguat motivasi sama keyakinan ya? Terutama pas hasil nyata dari demonstrasi kita belum kelihatan secara fisik gitu. Kayak semacam kedipan mata dari alam semesta yang bilang, terusin aja, kamu di jalur yang bener nih, gitu. Tepat sekali, itu alat buat ngebangun jembatan kepercayaan. Buat ngerasain kalau ada dialog nih yang terjadi antara usaha Anda sama medan kemungkinan itu. Sumber sih nggak bilang ini wajib ya, tapi ini bisa jadi dukungan yang kuat banget buat ngejaga momentum. Tapi ada peringatan juga nih, jangan sampai jadi tergantung sama tanda. Jangan nungguin tanda dulu baru mau bertindak. Kerja utamanya ya tetap di demonstrasi internal dan eksternal yang konsisten itu. Tanda itu bonus lah, bukan syarat utama. Nah, ini penting banget nih buat ditekenin. Fokus utamanya tetap di menjadi dan melakukan. Oke, nah, kalau kita berhasil nih ngelakuin demonstrasi ini secara konsisten, ngatasin 3 besar, mungkin bahkan dapat tanda penguat itu. Terus apa langkah selanjutnya menurut sumber? Apa kita cuma nyampe tujuan awal kita aja, misalnya jadi lebih pede, terus ya udah, selesai gitu? Biasanya sih nggak sesederhana itu ya. Proses ini tuh sifatnya evolusioner, berkembang terus. Jadi pas Anda berhasil nguasain satu aspek perubahan diri, misalnya ya, ngatasin rasa takut ngomong di depan umum, terus secara konsisten Anda mendemonstrasikan kepercayaan diri, itu secara alami bakal ngebangun kapasitas sama keyakinan Anda. Nah, ini sering banget malah munculin pertanyaan atau aspirasi yang lebih gede lagi. Sumber ngasih contoh tuh. Setelah berhasil ngubah diri sendiri, mungkin Anda jadi mulai nanya, apa saya bisa ya bantu nyembuhin orang lain? Atau bahkan lebih jauh lagi, bisa nggak ya saya nyiptain peluang baru dari ketiadaan? Gitu. Wah, jadi keberhasilan di satu area itu kayak ngebuka pintu ke kemungkinan yang lebih luas lagi ya. Ini makin memperkuat identitas kita sebagai pencipta realitas kita sendiri. Bener sekali. Ini pergeseran yang fundamental banget. Dari ngerasa jadi korban keadaan, jadi pencipta pengalaman hidup. Proses ini nuntut Anda buat secara sadar, terus-menerus, ngelepasin kebiasaan lama, pola pikir negatif, reaksi emosi otomatis, keyakinan yang ngebatasin, dan secara aktif menginstal dan menjalani kebiasaan baru yang lebih luhur. Sumber kan nekenin banget ya kualitas kayak welas asih, kedermawanan, kesadaran yang lebih tinggi, cinta tanpa syarat, rasa syukur, pemberdayaan diri. Ini bukan lagi sekedar tujuan akhir, tapi jadi cara hidup baru Anda, yang Anda demonstrasiin setiap hari. Ini nyambung ke tantangan gede lainnya nih, yang disorot di bagian akhir sumber. Kecenderungan kita ke materialisme. Ketergantungan sama panca indera kita. Gimana pandangan kayak gini bisa ngehambat kita pas kita lagi nyoban demonstrasiin realitas yang, ya secara definisi, belum bisa kita lihat atau sentuh. Nah, ini dia salah satu rintangan terbesar apalagi di budaya modern kayak sekarang ya. Pandangan materialis atau realis, kayak yang dijelasin sumber, itu kan ngedefinisiin realitas hanya berdasarkan apa yang bisa ditangkap panca indera saat ini. Kalau saya nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, nggak bisa sentuh, ya berarti nggak nyata. Titik. Masalahnya, model perubahan yang diusulin sumber yang basisnya prinsip kuantum itu bilang sebaliknya. Realitas fisik itu muncul dari medan energi tak terlihat, medan kuantum, sebagai hasil dari fokus energi dan kesadaran kita. Jadi, sebab akibatnya kebalik. Wah, jadi kalau kita terus-terusan nunggu bukti fisik dulu sebelum kita percaya, atau sebelum kita bertindak seolah-olah realitas baru itu udah ada, kita sebenarnya malah kejebak di lingkaran umpan balik dari realitas lama kita sendiri dong ya? Tepat sekali, itu dia jebakannya. Anda jadinya terus-menerus mereaksikan realitas yang udah ada, yang notabene diciptain sama pikiran dan perasaan masa lalu Anda. Buat nyiptain sesuatu yang baru, ya Anda harus mutus siklus itu, harus berani keluar dari lingkaran itu. Anda perlu nempatin perhatian dan energi Anda, yang menurut sumber itu mata uang penciptaan ya, bukan ke kondisi eksternal saat ini, yang cuma 0,00001% materi itu, tapi ke potensi masa depan yang Anda inginkan, di medan kuantum, yang 99,99999% energi dan informasi. Ini benar-benar butuh lompatan keyakinan ya. Kita harus merasakan
dan bertindak dari realitas masa depan itu sekarang, saat ini juga. Bahkan ketika semua indera kita mungkin lagi teriak-teriak bilang kalau itu tuh belum kejadian. Itu intisarinya. Anda harus jatuh cinta sama masa depan itu. Ngerasainnya begitu nyata di dalam diri Anda lewat meditasi, visualisasi, sampai perasaan itu jadi pendorong di balik demonstrasi Anda. Anda harus hidup seolah-olah doa Anda udah terkabul. Anda ngedemonstrasiin rasa syukur sebelum peristiwanya terjadi. Anda ngedemonstrasiin kelimpahan sebelum kekayaannya muncul. Ngedemonstrasiin kesehatan sebelum penyakitnya sembuh. Ini inti dari mutus kebiasaan jadi diri sendiri yang lama dan secara aktif menjadi diri Anda yang baru. Anda hidup dari energi masa depan, bukan dari materi masa lalu. Oke. Jadi mari kita rangkum ya inti dari pembahasan kita hari ini. Transformasi sejati menurut sumber ini itu bukan cuma sekedar pengalaman internal yang enak pas meditasi. Itu cuma langkah awal. Kuncinya justru ada di tindakan mendemonstrasikan secara konsisten siapa diri Anda yang baru itu. Dalam setiap interaksi, dalam setiap pilihan sehari-hari, ini tentang nyelarasin sepenuhnya keadaan batin baru Anda sama tindakan luar Anda. Jadi transparan dalam perubahan Anda. Dan ini butuh keberanian ya buat percaya sama prosesnya, percaya sama medan potensi tak terlihat itu, bahkan pas panca indera Anda belum nangkap bukti fisiknya. Ini langkah aktif, sadar, dan ya, berani. Berani keluar dari program masa lalu dan melangkah ke takdir baru yang Anda ciptain dari dalam keluar. Anda harus ngatasin tarikan dari lingkungan, tubuh, dan waktu itu. Kekuatan buat ngelakuin ini, sumber ini negasin berkali-kali, itu udah ada kok di dalam diri Anda. Anda bukan pengamat pasif, tapi makhluk multidimensi dengan kapasitas luar biasa buat nyiptain realitas. Mutus kebiasaan lama artinya secara sadar ngelepasin pikiran dan perasaan yang nyangkut sama diri lama. Dan secara aktif nanemin serta menjalani ideal-ideal baru. Kayak welas asih, pemberdayaan, kelimpahan, cinta sebagai kebiasaan dominan Anda. Demonstrasi itu bukti hidup kalau Anda lagi ngelakuin kerjaan itu. Dan ingat ya, setiap kali Anda milih buat ngerespons dari keadaan baru Anda, bukannya dari reaksi lama, Anda itu sebenarnya lagi narik masa depan itu ke saat ini. Anda lagi ngubah medan energi di sekitar Anda dan di dalam diri Anda. Sedikit demi sedikit. Ini sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang yang terinspirasi dari pertanyaan di sumber. Seberapa jauh lagi sih kita bisa melangkah? Coba bayangkan kalau hari ini, saat ini juga, Anda benar-benar komitmen buat menjalani masa depan yang Anda inginkan sekarang, mendemonstrasikan keadaan batin baru itu dengan sepenuh hati dalam tindakan dan interaksi Anda, ngatasin godaan buat balik ke pola lama, kira-kira umpan balik tak terduga apa ya? Tanda sinkronisitas apa yang mungkin dikirim sama kecerdasan universal sebagai jawaban atas demonstrasi berani Anda itu? Kemungkinan apa aja yang kebuka pas Anda berhenti nunggu bukti eksternal dan mulai menjadi bukti itu sendiri? Coba deh renungkan hal itu.